wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nopal Bayan dengan NIM 10112405 dari Prodi Teknik Geofisika dari Lombok 5. Dan kali ini aku akan mengklasifikasikan geologi tentang Selat Malaka yang terletak di Tanjung Mariam. Nah, pada tahu belum sih Selat Malaka itu terbentuk dari mana aja? Nah, Selat Malaka itu jaraknya itu 930 km yang terbentang dari ujung Sumatera hingga melewati Malaysia dan Thailand. Nah, Selat Malaka ini pun terbentuk karena struktur geologi jutaan tahun lalu dan merupakan selat yang perfect lah pokoknya. Nah, udah pada tahu belum Selat Malaka itu terbentuk karena apa? Jadi Selat Malaka itu terbentuk akibat pergeseran tektonik antara lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Sunda. Yang dahulunya ini pun merupakan daratan, tetapi karena ada efek tektonik dan perubahan iklim menjadi sebuah tikungan yang kini kita dikenal dengan Selat Malaka. Nah, karena struktur geologi yang terbentuk jutaan tahun lalu, nah terbentuk nih beberapa informasi tentang Selat Malaka ini. Yang pertama ialah formasi Arun, yaitu yang mengandung batu gamping dengan dolomit yang mungkin terbentuk di lingkungan yang terbuka. Kedua ialah formasi Teutu yang mengandung batu gamping dengan fosil foraminifera yang besar. Nah, yang terakhir ialah formasi Baong, yaitu yang mengandung batu lempung dengan sisipan batu gamping dan batu pasir yang terletak di lautan dalam. Gitu. Nah, di Selat Malaka ini pun strukturnya itu termasuk kompleks teman-teman. Karena apa? Karena kita menemukan setar berarah barat daya tenggara yang dimana struktur ini terbentuk di bawah laut dan bisa mempengaruhi geologi di permukaan. Nah, apalagi sih yang terjadi di Selat Malaka itu? Selat Malaka itu yang pertama adalah ya kesibukan yang terjadi di Selat Malaka ini. Selain struktur dan batuan yang kita ketahui tadi, yaitu yang pertama ialah sedimentasi. Sedimentasi ini akibat sungai-sungai besar yang di Sumatera terus membentuk variasi yang berbeda-beda di bawah lautnya. Kedua adalah longsor bawah laut yang diakibatkan karena ketidakstabilan struktur bawah ini dan berakibat yang berasal dari konferensi suram. Nah, pada itu tuh bisa berubah dari permukaan Selat Malaka ini tersebut. Nah, teman-teman udah pada tahu belum pelabuhan di Selat Malaka di mana? Nggak tahu ya, jadi ini harus tahu. Nah, pelabuhan yang terjadi di Selat Malaka ini disebabkan oleh ikan yang lembab. Nah, teman-teman, yang menyebabkan pelabuhan hijau yang sangat kuat. Nah, pada itu karena pelabuhan yang sangat kuat itu, batu gamping itu membuat gua-gua kecil di bawah permukaan ini, teman-teman. Setelah itu, yang kedua ialah tanah yang akan kaya akan besi oksida besi, teman-teman. Oksida besi itu membentuk warna merah khas laterit. Maka dari itu warnanya nggak biru seperti biasa, teman-teman ya. Jadi kayak merah-merah coklat itu, teman-teman. Oke, gimana teman-teman dengan penjelasan aku tadi? Udah jelas belum? Masih jelas dong, ya kan? Nah, maka dari itu semoga dengan aku jelaskan Selat Malaka tadi, kita lebih care kepada mitigasi bencana-bencana yang terjadi di Selat Malaka ini, dan kita pun lebih aware lah terhadap bagaimana pembentukan geologi terhadap yang di bawah ini. Nah, mungkin itu saja dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Kolektor Purba dari Teknik Geofisika angkatan 2023. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah serapan batuan yang berada di kawasan Geopark Sambi, Kabupaten Bintan, Provinsi Jawa Tengah. Khususnya ini berada di lokasi Halilintar yang lebih dikenal dengan kawasan Geopark tersebut. Kalian bisa menyaksikan di belakang saya terdapat serapan batuan. Batuan ini bernama batuan lava bantal. Jadi batuan lava bantal ini termasuk tergolong ke dalam batuan beku yang kaya akan mineral silikat seperti radiopas, kapsen, dan koitin. Batuan ini terjadi atau terbentuk karena adanya aktivitas vulkanik di bawah laut, yaitu ketika magma mencoba keluar dari bawah menuju dasar laut, dan magma ini bertemu dengan air laut sehingga langsung terjadi pendinginan atau pembukulan. Dan ketika proses ini mendapatkan tekanan tinggi dari air laut, si magmanya ini membentuk atau menyerupai bantal, sehingga batuan ini disebut dengan batuan lava bantal. Nah, uniknya di lokasi ini, lokasi Batu Tolir, kita mendapati juga sebuah jenis batuan, yaitu batuan sedimen karbonat. Ini kalian bisa melihat di sini di bawah saya. Batuan sedimen karbonat ini bernama batuan gamping merah atau red limestone. Nah, batuan gamping merah ini tergolong dalam batuan sedimen karbonat yang kaya akan mineral kalsit dan oksida besi. Nah, si gamping merah ini memiliki ciri khas berwarna merah karena batuan ini kaya akan mineral oksida besi. Kedua batuan ini merupakan sama-sama batuan dari laut dalam, tapi tempat pembentukannya berbeda. Tapi di situ kawasan Geopark Batu Tolir ini, kedua batuan ini dapat ditemukan karena adanya aktivitas tektonik lempeng di wilayah ini, yaitu antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan ajak kalian belajar keindahan geologi di kawasan Sigden di Dieng, Jawa Timur. Pembentukan kawah Sigden sendiri merupakan kawah aktif yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik pasca pembentukan utama kompleks Dieng. Aktivitas ini melibatkan erupsi freatik atau hidrotermal, yaitu letusan yang disebabkan oleh interaksi antara air tanah yang panas dengan magma atau batuan panas di bawah permukaan. Letusan jenis ini cenderung eksplosif dan menghasilkan kawah dengan dinding yang curam.
Jenis batuan vulkanik kawasan Dieng secara keseluruhan merupakan kompleks gunung api kuarter. Batuan penyusun utama di sekitar Kawah Sikideng adalah batuan vulkanik termasuk lava, black sea vulkanik, tulas, skoria, dan lapilli. Untuk pelapukan di kawasan Kawah Sikideng ini terdapat dua pelapukan, yaitu pelapukan kimia dan pelapukan fisik. Untuk pelapukan kimia sendiri yang terjadi di Kawah Sikideng ini, yang pertama lingkungan Kawah Sikideng kaya akan gas vulkanik terutama belerang dioksida. Dikarenakan itu maka saya menggunakan masker, dan uap air sangat mendukung pelapukan kimia gas SO2 bereaksi dengan air membentuk asam sulfat yang mempercepat barutan dan alterasi batuan. Nah, meskipun pelapukan kimia itu dominan di Kawah Sikideng ini, pelapukan fisik juga terjadi akibat perubahan suhu yang ekstrim antara siang dan malam di dataran tinggi serta akibat curah hujan. Proses ini menyebabkan retakan dan fragmentasi batuan yang ada di Kawah Sikideng ini. Untuk struktur geologi Kawah Sikideng itu sendiri, yang pertama ada kawah vulkanik, yaitu struktur utamanya adalah kawah itu sendiri yang terbentuk depresi akibat aktivitas vulkanik. Dan yang kedua terdapat fumarol dan solvatar. Kawah Sikideng terkenal dengan aktivitas fumarol, lubang ventilasi yang mengeluarkan uap air dan gas. Dan solvator merupakan lubang ventilasi yang mengeluarkan gas belerang. Keadaan struktur ini menunjukkan adanya sumber panas dan gas vulkanik aktif di bawah permukaan Kawah Sikideng ini. Yang ketiga adalah retakan dan sesar. Aktivitas vulkanik dan tektonik di masa lalu kemungkinan telah membentuk retakan atau fracture dan sesar fault di sekitar kawasan sawah. Nah, struktur-struktur ini dapat menjadi jalur migrasi fluida hidrotermal dan gas vulkanik. Untuk mengenai longsor, nah di Kawah Sikideng ini potensi longsor di kawah itu yang curam dan batuan yang teralterasi lemah akibat pelapukan hidrotermal meningkatkan potensi terjadinya longsor terutama saat terjadi hujan deras atau aktivitas seismik yang kecil. Nah, salah satu keunikan Kawah Sikideng ini mengalami perubahan lokasi kawah. Salah satu keunikan Kawah Sikideng adalah fenomena perpindahan lokasi lubang-lubang kepundan atau vents secara periodik dalam area kawah yang relatif datar. Hal ini disebabkan oleh adanya zona lemah di bawah permukaan yang memungkinkan fluida hidrotermal mencari jalur keluar baru. Sekian dari saya mengenai penjelasan secara geologis tentang mengenai pembentukan Kawah Sikideng ini. Kemudian juga kita sudah mengetahui apa saja struktur-struktur geologi dan jenis batuan apa saja yang ada di Kawah Sikideng ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.